menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hengki tadi. Nggak harus melulu berdasarkan ADART. Padahal katanya menyelenggarakan segala sesuatunya, hukum acara di partai politik itu harus menggunakan ADART. Pak Hengki bilang nggak perlu pakai ADART, kan ada undang-undang parpol. Kalau dilihat dari telisik hukum positif tata negara gimana, Mas? Ya, jadi sederhananya tentu saja seluruh proses harus sesuai dengan aturan hukum ya. Dan ADART sendiri juga sudah disahkan sebagai sebuah aturan melalui keputusan Menkumham nomor MHH 09 di bulan Mei tahun 2020. Jadi kalau membacanya sih sederhana, Bang Tito, KLB dan kelanjutannya, ini masalah bisa diselesaikan jika kita cermat membaca Undang-Undang nomor 2 tahun 2008, Jungto Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Partai Politik itu tegas menjelaskan bahwa perselisihan partai politik itu harus diselesaikan, perselisihan internal partai itu diselesaikan di tubuh melalui mekanisme seperti apa? Melalui mahkamah partai terlebih dahulu, dan teman-teman yang berselisih sama sekali tidak melalui mahkamah partai. Kedua, kalau tidak setuju dengan mahkamah partai, dapat melanjutkan ke pengadilan negeri. Jadi harus ke mahkamah partai dulu, bukan langsung ke pengadilan negeri. Kalau kemudian tidak suka dengan putusan pengadilan negeri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi landasan untuk berselisih bukan langsung ujuk-ujuk membuat kongres luar biasa, tetapi harus ke mahkamah partai terlebih dahulu. Kalau disimak di dalam ADART 2020 yang sudah disahkan Kemenkumham, di aturan mainnya untuk mengajukan kongres luar biasa ada 2 syarat. Pertama, izin Majelis Tinggi Partai. Kedua, usul dari 2/3 DPD plus 1/3 DPC dengan izin Majelis Tinggi Partai. Setengah DPC? Ya, setengah DPC dengan izin Majelis Tinggi Partai. Jadi dengan begitu sebenarnya ada syaratnya untuk mengajukan kongres, dan kongres luar biasa di Deli Serdang jika kita menggunakan telaah ADART juga tidak mungkin bisa dilakukan dan absah dilakukan. Oleh karena itu semestinya Menkumham dan Menko Polhukam sudah dengan tegas kemudian untuk menyatakan harus dipenuhi prosedur dan syarat-syarat itu terlebih dahulu. Jika tidak, apapun yang diajukan tentu tidak sah karena syaratnya tidak sah. Jadi jangan juga pemerintah berlama-lama begitu ya untuk menegaskan ketentuan dan aturan main ini, bahwa partai-partai atau para politisi juga perlu kepastian sehingga aturan main ini yang kemudian terlebih dahulu disodorkan sebelum mereka mengajukan bahan-bahan yang berkaitan dengan KLB ke Menteri Hukum dan HAM. Jadi sederhananya kalau menggunakan undang-undang partai politik dan ADART yang sah ditandatangani oleh Menkumham, semestinya memang tidak ada KLB dan tidak sah hasilnya. Ini tentu teman-teman KLB versi Deli Serdang ya.